Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai golongan dalam tabel periodik modern. Tabel periodik yang digunakan hingga saat ini adalah tabel periodik modern atau yang dikenal dengan tabel periodik bentuk panjang. Tabel tersebut terdiri atas lajur horizontal dan lajur vertikal. Lajur horizontal kita sebut dengan periode, akan kita pelajari pada pembahasan setelah golongan ini. Dan unsur-unsur yang terletak pada setiap lajur horizontal disebut unsur-unsur yang seperiode, yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan lajur vertikal disebut golongan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Unsur-unsur yang terletak pada setiap lajur vertikal disebut unsur-unsur segolongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Dan sudah ditetapkan oleh IUPAC, tabel periodik modern terdiri atas 18 golongan yang diberi angka 1 sampai dengan 18. Unsur-unsur pada tabel periodik modern digolongkan menjadi dua, yaitu ada golongan A atau golongan utama dan golongan B atau golongan transisi yang akan kita pelajari lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Berikut ini adalah beberapa golongan yang termasuk ke dalam golongan utama dalam tabel periodik modern. Yang pertama, golongan 1A atau golongan alkali. Ya, dapat kita lihat ya, yang paling ujung sebelah kiri ya, yang Ustazah tandai dengan garis warna hitam, itu adalah golongan 1A atau kita sebut juga dengan golongan alkali. Jadi ada beberapa unsur yang terletak pada golongan 1A itu. Ada yang paling atas ada hidrogen, kemudian litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Tetapi di sini hidrogen itu sebenarnya bukan golongan alkali. Jadi hanya letaknya saja di sana, tetapi dia tidak memiliki kemiripan sifat dengan unsur-unsur golongan alkali. Unsur hidrogen diletakkan di golongan 1A hanya karena mempunyai satu elektron, tetapi sifat-sifatnya berbeda dengan unsur Li sampai dengan Fr. Ini adalah tabel yang menunjukkan sifat unsur-unsur golongan alkali dari Li sampai dengan cesium di sini ya. Ya, Li memiliki nomor atom 3, massa jenisnya 0,53, titik lelehnya 180 dan titik didihnya 1336 derajat Celcius. Marilah kita amati angka-angka yang terdapat pada tabel tersebut. Dapat kita lihat bahwa umumnya massa jenis logam semakin tinggi dari atas ke bawah. Dari Li ke Cs, massa jenisnya semakin tinggi. Sedangkan titik didih dan titik lelehnya semakin rendah. Melalui data ini dapat kita prediksi kecenderungan sifat-sifat yang akan kita tentukan. Jadi sifat dari unsur golongan alkali ini antara lain, ia bersifat logam, mengkilap seperti perak, lunak, dapat diiris dengan pisau, kecuali Fr atau francium yang bersifat radioaktif. Maka pada tabel tadi itu tidak termasuk Fr di sana ya, karena Fr ini dia adalah unsur radioaktif. Yang kedua adalah golongan 2A atau yang kita sebut dengan golongan alkali tanah. Dapat diperhatikan yang Ustazah tandai pada tabel periodik dimulai dari unsur berilium atau yang dilambangkan dengan Be sampai kepada radium atau yang dilambangkan dengan Ra. Radium merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Terdapat kemiripan sifat antara golongan 2A ini dengan golongan 1A yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu antara lain berupa logam dan mengkilap seperti perak. Ini adalah tabel yang menunjukkan sifat unsur-unsur logam golongan 2A atau logam alkali tanah. Ya, dapat kita analisis bahwasanya massa jenis dari logam alkali tanah mulai dari Be sampai kepada Ba, maka semakin ke bawah massa jenisnya semakin besar, sedangkan titik leleh dan titik didihnya semakin kecil. Kita lanjut pada golongan 7A atau yang dikenal dengan golongan halogen. Ya, dapat dilihat ya yang Ustazah tandai dengan garis hitam di ujung nomor 2 dari sebelah kanan. Ya, golongan halogen terdiri atas unsur fluor,
klor, brom, iod, dan astatin. Ya, kalau yang paling bawah itu termasuk unsur baru ya, unsur buatan. Sedangkan astatin merupakan unsur radioaktif. Sifat-sifat unsur mulai dari fluor sampai dengan iod adalah unsur non-logam dan dapat membentuk molekul dwiatom atau dua atom. Contohnya F2, Cl2, Br2, dan I2. Ini adalah sifat unsur-unsur halogen. Dapat kita lihat bahwa halogen mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Massa jenis Br dan I jauh lebih tinggi dibandingkan F dan Cl. Hal ini disebabkan karena brom berwujud cair dan iod berwujud padat pada suhu kamar, sedangkan fluor dan klor berwujud gas pada suhu kamar. Selanjutnya, golongan yang termasuk ke dalam golongan utama adalah golongan 8A atau yang kita sebut dengan gas mulia. Terletak pada paling ujung sebelah kanan ya. Semua unsur-unsur golongan 8 ini pada suhu kamar semuanya berwujud gas dan molekulnya terdiri dari satu atom atau monoatom dan sangat sulit untuk bereaksi. Ini adalah sifat unsur-unsur dari gas mulia. Dapat kita lihat massa jenisnya dari atas ke bawah semakin besar. Begitu juga dengan titik leleh dan titik didihnya dari atas ke bawah semakin besar. Selanjutnya kita akan bahas adalah golongan B atau golongan transisi. Kalau unsur pada golongan 1A sampai 8A tadi kita sebut dengan unsur golongan utama, sedangkan unsur-unsur yang lainnya dikenal dengan nama unsur golongan transisi atau golongan B. Nah, jadi golongan transisi ini adalah unsur yang letaknya berada di bagian tengah tabel periodik unsur, yaitu antara golongan 2A dan golongan 3A. Dapat diperhatikan ya, yang Ustazah beri tanda garis merah, itu adalah golongan B atau golongan transisi. Sifat-sifat unsur golongan transisi. Yang pertama, semua unsur pada golongan transisi adalah logam. Kemudian mempunyai kekerasan, titik leleh, dan titik didih yang relatif tinggi. Selanjutnya, senyawa unsur-unsur golongan transisi pada umumnya berwarna. Nah, dari beberapa golongan yang telah kita bahas tadi, ada golongan 1A atau alkali, 2A alkali tanah, 7A halogen, dan 8A gas mulia. Itu nanti bakalan sering kita temui atau kita jumpai ketika kita mempelajari kimia. Maka golongan utama atau golongan A tersebut termasuk golongan yang harus Ananda ketahui siapa saja yang berada dalam golongan tersebut. Artinya penting untuk diingat. Ya, dapat kita rangkum pada golongan 1A itu ada hidrogen, ya meskipun tadi hidrogen dia tidak memiliki kemiripan sifat ya dengan logam alkali. Tidak apa-apa kita masukkan ke sini untuk memudahkan dalam mengingatnya. Ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, untuk menghafalnya bisa dipakai kalimat berikut. Hai Lina, kau rebut coklat susu Frida. Hai itu untuk hidrogen, li itu untuk litium, na untuk natrium, kau huruf K itu untuk kalium, rebut itu untuk Rb atau rubidium, coklat susu untuk cesium, dan Frida itu untuk Fr atau francium. Selanjutnya golongan 2A ada unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Dapat kita buatkan kalimatnya seperti ini. Beli mangga, cari sirup, bawa raun. Nah, beli Be itu untuk berilium, mangga Mg itu untuk magnesium, cari Ca itu untuk kalsium, sirup Sr itu untuk strontium, bawa Ba itu untuk barium, dan raun Ra itu untuk radium. Selanjutnya golongan 7A ada fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Dapat kita buatkan kalimatnya seperti ini. Fans klub Barcelona ingin atraksi. Fans ada huruf F di sana untuk fluor, klub
ada Cl itu untuk klor, kemudian Barcelona ada huruf Br itu untuk brom, ingin huruf I itu merupakan lambang iod, dan atraksi ada At di sana untuk astatin. Yang terakhir dari golongan yang harus Ananda ingat adalah golongan 8A atau gas mulia. Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Heboh negara Arab karena serangan radon. Heboh, He untuk helium, negara Ne untuk neon, Arab, Ar untuk argon, karena Kr untuk kripton, serangan Xe untuk xenon, dan radon untuk unsur radon yang dilambangkan dengan Rn. Oke, semoga ini dapat memudahkan Ananda dalam mengingat unsur-unsur dari keempat golongan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang periode dalam tabel periodik unsur pada video pembelajaran kimia selanjutnya. Terima kasih.